Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Prabowo. Saya akan merepresentasikan tentang control unit. Di sini akan masuk langsung ke pembahasan. Di sini adalah operasi mikro, struktur dan desain operasi mikro. Operasi mikro adalah operasi tingkat rendah yang dapat dilakukan oleh komputer atau CPU sehingga fungsi operasi akan dihasilkan untuk memindahkan data antar register. Salah satu cara dalam melakukan operasi mikro tersebut adalah dengan menggunakan bahasa transfer register atau register transfer language (RTL). RTL itu adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk menjabarkan atau menjalankan operasi mikro. Untuk mengungkapkan bahasa RTL ini dapat digunakan notasi RTL yang merupakan aturan penulisan pemberian instruksi. Sebuah komputer modern atau digital dengan program yang tersimpan di dalamnya merupakan sebuah sistem yang memanipulasi dan memproses informasi menurut kumpulan instruksi yang diberikan. Sistem tersebut dirancang dari modul-modul hardware seperti register, elemen aritmatika dan logika, unit pengendali, unit memori, unit masukan atau keluaran, input-output. Komputer dapat dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu unit pengolahan pusat atau CPU, unit masukan atau keluaran I/O, dan unit memori. Pada pembahasan struktur sederhana sempat disinggung istilah kernel. Apakah kernel itu? Kernel itu adalah komponen sentral dari sistem operasi. Ia mengatur hal-hal seperti interrupt handler untuk menyediakan layanan interupsi, proses scheduler, membagi-bagi proses dalam prosesor, memori manajemen, I/O, dan sebagainya. Atau dengan kata lain, ia adalah jembatan antara hardware dengan software. Cara tradisional untuk membangun sistem operasi adalah dengan membuat kernel monolitis, yaitu semua fungsi disediakan oleh kernel, dan ini menjadikan kernel suatu program yang besar dan kompleks. Cara yang lebih modern adalah dengan menggunakan kernel mikro. Pada awalnya konsep mikrokernel ini dikembangkan pada sistem operasi Match. Ide dasar dari pengembangan kontrol mikro adalah bahwa hanya fitur-fitur yang perlu saja yang diimplementasikan dalam kernel. Mengenai fitur apa saja yang perlu diimplementasikan ini bisa berbeda tergantung desain sistem operasi. Walaupun garis pembatasan mengenai apa saja yang berada dalam dan di luar kernel mikro bisa berbeda antara desain yang satu dengan desain yang lain, namun ada karakteristik yang umum, yaitu service yang umumnya menjadi bagian sistem operasi menjadi subsistem eksternal yang bisa berinteraksi satu sama lain dengan kernel tentunya. Ini mencakup device driver, file system, virtual memory manager, windowing system, dan security device. Pendekatan kernel mikro menggantikan pendekatan berlapis yang vertikal tradisional. Komponen sistem operasi yang berada dalam keluar kernel mikro diimplementasikan sebagai server proses dan berkomunikasi dengan message passing via kernel mikro. Misalnya jika user ingin membuat berkas baru, dia mengirim pesan ke file system server, atau jika ingin membuat proses baru, ia akan mengirimkan pesan ke proses server. Beberapa kelebihan kernel mikro itu interface yang seragam. Proses tidak lagi dibedakan baik itu kernel maupun kernel user level, karena semuanya berkomunikasi via message passing. Extensibility bisa menambahkan fitur-fitur baru tanpa perlu melakukan kompilasi ulang. Flexibility, fitur-fitur yang sudah ada bisa dikurangi atau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan sehingga menjadi lebih efisien. Misalnya tidak semua pengguna membutuhkan security yang sangat ketat atau kemampuan melakukan distributed computing. Portability, pada kernel mikro semua atau jenis sebagian besar kode yang prosesor spesifik berada di dalamnya. Jadi proses porting ke prosesor lain bisa dilakukan dengan relatif sedikit usaha. Pada kelompok desktop lain misalnya, tampaknya dominasi Intel makin kuat, tapi sampai berapa lama itu bisa bertahan? Karena itulah portability adalah salah satu isu yang penting. Reliability, semakin besar suatu software, maka tentulah semakin sulit untuk menjamin reliability-nya. Desain dengan pendekatan berlapis sangatlah membantu, dan dengan pendekatan kernel mikro itu bisa lebih baik lagi. Kernel mikro ini dapat dites secara ekstensif karena dia menggunakan API yang sedikit, maka bisa meningkatkan kualitas kode di luar kernel. Support for object-oriented OS, model-model mikro sangat sesuai untuk mengembangkan sistem operasi yang berbasis object-oriented. Contoh sistem operasi yang menggunakan kernel mikro adalah macOS X dan QNX. Nah, proses boot itu adalah istilah untuk menghidupkan komputer. Secara umum, gambaran yang terjadi pada proses boot itu adalah sebagai berikut. Saat komputer dihidupkan, memorinya masih kosong, belum ada instruksi yang dapat dieksekusi oleh prosesor. Karena itu, prosesor dirancang untuk selalu mencari alamat tertentu di BIOS ROM. Pada alamat tersebut terdapat sebuah instruksi jam yang menuju ke alamat eksekusi jadwal BIOS.
Setelah itu prosesor menjalankan power on self test atau POS yang memeriksa kondisi hardware yang ada. Sesudah itu BIOS mencari video card. Secara khusus dia mencari prosesor BIOS, program BIOS maksudnya, memiliki video card. Kemudian sistem BIOS menjalankan video card BIOS, barulah setelah itu video card diinisialisasi. Kemudian BIOS memeriksa ROM pada hardware yang lain. Apakah memiliki BIOS tersendiri? Apakah tidak? Jika iya, maka akan dieksekusi juga. BIOS melakukan pemeriksaan lagi, misal memeriksa besar memori dan jenis memori. Lebih lanjut lagi, dia memeriksa hardware yang lain seperti disk. Lalu dia juga mencari disk di mana proses boot bisa dilakukan, yaitu mencari boot sektor. Boot sektor ini bisa berada dalam hard disk atau floppy disk. Salah satu cara dalam melakukan operasi micro tersebut dengan menggunakan bahasa transfer register atau register transfer language atau RTL. RTL itu adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk menjabarkan atau melaksanakan operasi mikro. Untuk mengungkapkan bahasa RTL ini dapat digunakan notasi RTL yang merupakan aturan penulisan pemberian instruksi RTL. Di sini ada kontrol prosesor seperti control unit, itu adalah input dan output. Kemudian ada immediate access store, itu juga akan berkolerasi dengan backing store. Nah, di sini adalah bagian-bagian dari sebuah CPU. Di sini adalah arithmetic logic unit. Baik, saya rasa segitu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Aditya Prabowo, NIM 2100 2010 11400 Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam merepresentasikan presentasi yang saya buat mengenai kontrol unit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.